بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada yang mau jadi ashabul yamin, kosong. Ashabul shimal semua ya. Apa beda RT ini apa gimana? Baik. Mungkin lebih adem soal sini ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu syarah Kasyfus Syubuhat, dan sekarang kita masih pada penjelasan muallif rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama tatkala umat manusia berlebih-lebihan atau ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan ya, ghulu itu ada berapa macam? Ada yang ingat? Ghulu ada berapa macam? Ada yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat gak? Baik, satu aja. Ghulu dalam ibadah, ya, nggak berurutan nggak apa-apa. Ya, akidah yang pertama ya, akidah ghulu dalam masalah akidah. Yang kedua, ghulu dalam masalah ibadah. Yang ketiga, ghulu dalam muamalah, ini semuanya diborong. Yang keempat terakhir, ghulu dalam adat kebiasaan. Dan pada bulan lalu ada PR, ada yang masih ingat gak PR-nya? Ada yang masih ingat? PR-nya apa? Baik,
PR buat bulan depan aja. Baik. Kemudian kita lanjutkan, qala al-muallifu rahimahullahu taala, yaitu kita masuk kepada ucapan beliau fis salihin, benar ya? Fis salihin. Pada pertemuan lalu sudah kita bacakan penjelasan fa'awwaluhum Nuh alaihissalam arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau. Sekarang fis salihin. Dan yang dimaksud dengan saleh di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kata Syekh Al-Fauzan ya. Al-Fauzan apa Syekh Utsaimin nih bacaan kita? Syekh Utsaimin ya. Baik. Al-Fauzan itu oh ya, sahih. Ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita perhatikan apa yang dimaksud dengan orang saleh. Ya, kita sering menyebut ya orang saleh, orang baik ya. Ada orang bisa terbang, mungkin dianggap juga orang soleh ya. Ada orang bisa jalan di atas air, mungkin dianggap sebagai orang soleh. Tapi apa yang dimaksud dengan orang soleh? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, as-salihu huwa alladhi qama bihaqqillahi wa bihaqqi ibadillah. Yang dimaksud dengan orang saleh yaitu orang-orang yang menunaikan atau melaksanakan hak-hak Allah. Beribadah dia, ya, apa kewajibannya dilaksanakan. Dia menunaikan dan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunaikan hak-hak sesama hamba Allah. Jadi hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Ya. Hak Allah ditunaikan pun juga hak sesama makhluk ditunaikan. Di antara hak makhluk misalkan apa? Kalau ada orang sakit maka wajib dijenguk misal. Kalau ada yang mau bertamu maka ditunaikan haknya. Berapa hari? 3 hari. Ada enggak zaman sekarang masih suka bertamu di rumah orang selain keluarga? Jarang ya? Jarang. Kalau dahulu para sahabat mereka cari, Pak, dicari tamunya, pengen punya tamu. Ya, karena tamu datang membawa berkah. Kemudian dia membawa keberkahan yang sangat banyak. Di samping dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Namun sekarang barangkali ya kondisinya Allahu alam ya mungkin berbeda ya dari zaman dahulu. Kalau sekarang bertamu ke tempat orang asing mungkin hati-hati juga kan. Nggak berani tidur tuan rumahnya ya. Karena zaman sekarang zaman sedikit sekali orang dipercaya ya. Banyak orang yang karena banyak kasus segala macam. Begitulah misalkan memiliki hak hutang, tunaikan haknya, hak sesamanya ya. Jangan ketika datang minjem baik-baik ya. Ketika ditagih seolah-olah kita yang minjem ya kan. Jangan seperti itu. Itu namanya tidak menunaikan haknya. Bila mampu ya, kalaupun kalau tidak mampu atau belum mampu menunaikan maka disampaikan secara baik-baik ya, jangan menghilang begitu saja ya, jangan menghilang begitu saja. Semua hak sama hamba ya ditunaikan, begitu pula dengan hak Allah. Ini yang dimaksud dengan orang saleh ya. Maka kita jangan tertipu ya, orang-orang yang tidak sholat bukan orang saleh, Pak ya, meskipun jenggotnya panjang misalkan, meskipun dia bisa bahasa semut misalkan, contoh ya, kalau dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala bukan orang saleh ya. Itu contoh aja tadi, Pak, saya nggak maksudnya orang yang lagi viral itu bukan, meskipun dia pinter kembeliter misalkan, tapi kalau dia tidak menunaikan hak Allah ya, karena sebagian kelompok mengatakan bahwa kalau sudah sampai derajat-derajat tertentu maka tidak lagi sholat misalkan ya, tidak lagi berpuasa, tidak lagi menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai detik-detik
beliau wafat, ya, beliau masih sholat, beliau masih memperhatikan sholat jamaah, ya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang terjamin, ya, yang maksum, ya, yang pasti masuk surga masih memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupannya. Maka ini dua di antara kriteria orang soleh. Makanya kalau kita ditanya apa itu orang soleh, orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak sesama manusia. Ini orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang soleh. Orang soleh pun banyak tingkatannya. Ada yang soleh banget, ada yang soleh aja, ada yang namanya Pak Soleh juga, ya. Mudah-mudahan dia orang soleh. Taib. Sesuai dengan namanya. Taib. Jadi itu ya secara umum, ya, berkaitan dengan orang soleh. Baik. Kemudian di antara yang dimaksud dengan syekh di sini muallif rahimahullahu taala, ya, orang-orang saleh yang dijadikan sebagai sesembahan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, ada 5, ya, ada 5 orang saleh. Beliau mengatakan waddan waswa'an wa yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wad namanya, jadi nama orang-orang dahulu itu, ya, seperti itu. Nama orang apa namanya di zamannya Nabi Nuh. Zaman sekarang mungkin nggak ada ya namanya Wad. Ada nggak namanya Wad sekarang di Indonesia? Nggak ada, ya. Suwa, ada nama Suwa. Ini nama orang soleh, Pak. Ya, meskipun dijadikan nama berhalanya orang musyrikin. Kemudian Yaghus, kemudian Ya'uq, Nasr. Itu namanya. Kalau Nasr mungkin banyak, ya, Nasr. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan tentang kelima nama orang-orang saleh tersebut. Beliau mengatakan, kita bacakan syarahnya, hadhihi asnamun fi qaumi Nuhin alaihi salam. Kelima nama yang tadi kita sebutkan, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, itu dia adalah kelima nama berhala. Ya, kelima nama berhala di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kanu rijalan salihin. Mereka itu, kelima orang itu adalah laki-laki, orang-orang yang saleh semuanya. Tadi kita sampaikan saleh itu apa? Menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak sesama manusia. Dan konon, ya, mereka berlima itu menjadi panutan di zamannya. Ya. Orangnya dermawan, rajin ibadah. Maka ketika orang-orang saleh tadi yang 5 orang meninggal dunia, maka mereka ingin terus mengenangnya. Ketika mereka, ya, ingat sama 5 orang itu, mereka rajin beribadah. Mereka rajin kemudian untuk apa? Beramal saleh. Kemudian dibuatkanlah, ya, patung atau dipahat, ya, sesuai dengan bentuk wajah orang-orang saleh tersebut dan di mana dia biasa duduk tersebut, bahkan di atas kuburannya dibuatkan. Dinamakanlah dengan nama orang soleh tersebut. Ya. Kemudian ketika mereka futur, ya, mereka datang ke patung tersebut. Itu saja. Kemudian setelah mereka melihat, rajin ibadah. Futur lagi, datang lagi. Cuman segitu saja. Tidak disembah, ya, tidak diminta-mintai. Kemudian ketika orang-orang yang tadi membuat patung-patung itu mati, ganti generasi, ya, mungkin cucu cicitnya, barulah diwahyukan oleh syaitan bahwa dahulu bapak moyang kalian sembah ini patung. Barulah kembali apa? Barulah dia dijadikan sebagai sesembahan.
Maka berhati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus berhati-hati, jangan bermudah-mudahan dalam masalah patung misalkan, atau dalam masalah foto juga termasuk, Pak. Mungkin sekarang kita cetak nggak ada yang sembah itu foto, meskipun sebagian tempat ada yang menjadikan sebagai sesembahan, Pak, dijadikan sebagai jimat, ya. Mungkin barangkali di dompet-dompet bapak-bapak juga ada, ya, jimatnya, fotonya maksudnya. Ya, dahulu di sebagian tempat itu apa? Dijadikan sebagai jimat. Pokoknya kalau bawa foto fulan ini aman sudah. Ya, dijadikan sebagai ketergantungan. Mungkin di zaman kita, di daerah kita, di zaman modern ini belum disembah. Dan kita belum pernah lihat secara langsung demikian. Tapi kita nggak tahu 10, 20, bahkan 50, bahkan 100 tahun lagi kita nggak tahu. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang menyebabkan generasi nanti menyembahnya. Jangan sampai terulang, ya, seperti generasi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jangan bermudah-mudahan. Kemudian hal ini sebagaimana yang datang dari Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan wa hadhihi asma rijalun salihin min qaumi Nuh. Dan ini adalah nama, ya, kelima orang tadi adalah nama laki-laki orang-orang saleh di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim, ya, ketika mereka meninggal dunia orang-orang saleh itu, ya, diwahyukan oleh syaitan, ya, untuk membuat, ya, patung di tempat duduk mereka, ya, dengan tujuan tadi kita sampaikan, ketika mereka galau, ketika mereka futur, mereka datang semangat dia beribadah, semangat dia berbuat baik, karena mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang saleh tadi. Allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asmaihim, yang dahulu, ya, pernah mereka orang-orang soleh itu duduk di situ, biasanya mungkin ngasih, ya, nasihat ataupun yang semisalnya, dibuatkan di situ patungnya. Kemudian diberi nama sesuai dengan nama-nama orang soleh tadi, Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Fafa'alu, dan mereka melakukannya, walam tu'bad, dan pada saat itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak disembah. Ketika mereka membuat pahatan patung tadi, ya, tidak disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nasiyal ilm ubidat, sehingga, ya, ketika orang-orang yang membuat patung tadi meninggal dunia, ganti generasi, ya, wa nusiyal ilm, dan ilmu dilupakan, ya, tidak lagi diajarkan tentang akidah, kemudian barulah mereka disembah. Jadi sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinamakan sebagai, ya, kehati-hatian. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebabkan seorang berbuat kemaksiatan. Berhati-hati dalam masalah patung, ya, dalam masalah foto, dalam masalah yang lainnya. Wa hadha tafsir, di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, fihi iskal hatta yaqulu radhiyallahu anhu hadhihi asma' rijal salihin min qaumi Nuh. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang kelima orang itu adalah, ya, termasuk kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, termasuk kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Akan tapi di dalam, ya, surah Nuh ayat ke-21 dan 22 disebutkan bahwa kelima nama orang tadi, ya, yang benar adalah orang yang datang sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi enggak ditemukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, akan tapi apa? Ya, orang kelima orang tadi datang sebelum Nabi Nuh. Berarti sebelum, antara Nabi Nuh dan Nabi siapa berarti? Nabi Adam, ya? Apa Idris?
Idris dulu apa Nuh dulu? Hah? Khilaf. Hah? Adam, Idris. Dulu kita belajar SD siapa? Adam, Idris, Nuh ya. Hud, Saleh. Intinya dia ya, sebelum Nabi Nuh alaihissalam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Nuh ayat ke-21 dan 23 sampai 23. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu malahu wa waladahu illa khasara. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa sesungguhnya mereka, ya silakan dibuka surah Nuh ayat yang ke-21 dan 23. Sesungguhnya mereka telah mendurhakai aku, kata Nabi Nuh alaihissalam, dan telah mengikuti orang-orang yang harta serta anak-anaknya ya akan menambah kerugian baginya. Ya, harta dan anak-anaknya akan menambah kerugian kepadanya. Mereka berkata, wa makaru makron kubbara, ya, serta melakukan tipu daya yang teramat besar. Mereka berkata, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan ya penyembahan terhadap tuhan-tuhan kalian. Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus dulu baru Ya'uq dan Nasr. Ini ketiga ya nama-nama orang saleh sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh lah yang mendakwahi mereka meninggalkan peribadatan kepada orang saleh yang tadi kita sebutkan. Fa zahirul ayati anna qauma Nuh kanu ya'budunahum wa annahu nahahum an dzalik. Zahir ayat ini, kata Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh diutus menyembah kelima patung tadi. Dan Nabi Nuh melarang mereka dari perbuatan tersebut. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasiyaqul ayah yadullu ala ma dzakarahu Ibnu Abbas illa anna dhahiras siyaq anna haula'il qaumus salihin kanu qabla Nuh alaihi salam. Allahu alam. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, ya, zahir ayat ini, kata Syekh, menunjukkan bahwasanya orang-orang saleh tadi yaitu orang-orang yang datang atau hidup di sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, ini adalah awal terjadinya kesyirikan. Awal terjadinya kesyirikan. Sebelum Nabi Nuh atau sebelum orang-orang ini tidak terjadi kesyirikan. Manusia bertauhid, ya, meskipun terjadi kemaksiatan yang lainnya. Seperti kemaksiatannya anak Nabi Adam yang pertama, yaitu pembunuhan, atau bisa dibilang hasad. Ya, mungkin dosa yang pertama adalah hasad, bukan pembunuhan kan? Sebab dari hasad itu barulah pembunuhan. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelima nama orang-orang saleh yang zaman tersebut dijadikan sebagai sandaran, dijadikan sebagai Tuhan, yang mereka berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita juga berlebih-lebihan di dalam apa? Mengagungkan, menghormati orang-orang saleh. Letakkanlah orang-orang saleh itu sesuai dengan posisinya. Kita hormati, kita hargai, ya, bahkan mungkin kita lebihkan dibandingkan orang yang tidak saleh di dalam penghormatan, ya, di dalam melayani misalkan ataupun yang semisalnya. Akan tapi tidak sampai berlebih-lebihan sehingga melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan
Rasul yang terakhir, ya, kata Syekh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalilu dzalik qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Seorang apa? Seorang laki-laki di antara kalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di masa hidupnya semua putra-putranya meninggal dunia. Siapa putranya? Ada berapa? Ada yang hafal? Yang pertama, putra Nabi Qasim. 2, Ibrahim. 3, Hah? Abdullah. Ya. Masa nggak hafal sama saudara sendiri, Pak? Saudara kita itu, Pak. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak kita. Wa azwajuhu ummahatukum. Dan juga istri-istri Nabi ibu kita. Berarti anak Nabi saudara kita, meskipun kita bukan Habib, Pak. Ya, meskipun kita bukan Habib, tapi kita saudaranya, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ini, perhatikan para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Bayangkan kalau seandainya ada, ya, betapa banyak mereka akan, ya, berlebih-lebihan bersama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang anaknya Fatimah saja banyak orang berlebih-lebihan kepada mereka. Yang benar itu adalah keturunan Ali radhiyallahu taala anhu, benar ya? Karena ketika Husain radhiyallahu taala anhu membawa semua ponakan-ponakannya bersama istrinya Hasan, semuanya dibawa menuju Kufah dan dibunuh di sana, disisakan cuma satu yang sakit. Qadarullah ma syaa fa'al, anak itu sakit. Dan ini juga apa, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara menyelamatkan seseorang. Sakit, Pak. Coba kalau nggak sakit mungkin ikut terbunuh juga. Satu itulah yang menjadi turunan-turunan, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, yang disebut sebagai Ahlul Bait. Sampai sekarang mungkin ada, ya, sampai sekarang. Allahu a'lam. Kemudian, ya, walakin kata Allah Subhanahu wa taala, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para rasul. Ini menunjukkan bahwa, ya, dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Siapa saja yang ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia adalah pendusta sampai hari kiamat. Mau bagaimanapun modelnya, mau bagaimanapun panjang hidungnya, mancungnya misalkan, apalagi pesek, ya. Ada sebagian dulu di Jawa itu, kalau nggak salah, ya, berapa tahun yang lalu ada ngaku nabi di Jawa, hidungnya pesek, Pak. Ya, secara nasab aja mungkin nggak ketemu, tampilan tidak ketemu. Akan tapi sebagian orang, ya, kelompok yang masih berkeyakinan bahwasanya ada nabi dan rasul terakhir, mereka mengganti ayatnya, mengganti harokatnya, Pak. Bayangkan bagaimana pentingnya bahasa Arab, Pak. Ya. Mereka baca itu bukan penutup para nabi, akan tapi khatamun nabiyyin, cincinnya para nabi. Khatam itu artinya cincin. Ya, yuk nanti Bapak baca kamus, di kamus apa bahasa Arabnya cincin. Jadi mereka mengatakan, taib, kita percaya Muhammad itu adalah cincinnya para nabi, bukan penutup para nabi. Berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, karena zaman dulu bahasa Al-Qur'an itu nggak ada harokatnya, Pak. Jadi bisa diganti aja. Ya, orang-orang yang barangkali ya terdoktrin dengan doktrin tersebut mungkin percaya. Sehingga muncullah ya Mirza Ghulam Ahmad sampai zaman sekarang. Itu yang populer. Mungkin masih ada nggak organisasinya itu? Masih ada ya? Mirza Ghulam Ahmad ya. Yang nama kelompoknya Ahmadiyah, kita sebut saja ya. Terlarang kalau nggak salah di negeri kita ya. Nggak boleh ya? Benar ya? Di negara kita nggak boleh. Kalau tidak salah dilarang dia karena dia adalah aliran sesat. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Fala nabiyya ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, tidak ada nabi, sekali lagi tidak ada nabi dan juga tidak ada rasul setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang wajib kita yakini, wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita agar mereka tidak tertipu ya. Karena berbagai macam cara ya kelompok-kelompok yang ada di luar sana berusaha untuk ya merongrong akidah umat Islam. Apalagi di zaman sekarang media ya begitu cepat, begitu mudah seorang yang mungkin kalau kita ngobrol susah untuk menyampaikan ilmu misalkan. Akan tapi mereka di dalam kamarnya pun bisa apa? Bisa ya didoktrin, bisa dicuci otaknya melalui media-media tersebut yang sangat terbuka lebar. Kemudian faida qil, kata Syekh rahimahullahu taala, bila dikatakan inna Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam yanzil akhir zaman wa huwa rasul. Ya, sesungguhnya atau bukankah Nabi Isa alaihissalam nanti ya akan turun sebagai rasul? Bukankah itu menunjukkan bahwasanya ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benar apa tidak, Pak? Ini ada yang ragu-ragu kayaknya ini. Benar apa tidak, Pak? Nabi Isa nanti akan turun. Ada yang mau ketemu Nabi Isa enggak? Pak, angkat tangan, Pak. Ada yang mau ketemu Nabi Isa enggak? Enggak ada, Pak. Enggak mau ketemu sama Nabi, Pak. Ya, seburuk-buruk ya manusia adalah yang bertemu dengan Dajjal. Ya, akhir zaman itu ada seburuk-buruk apa? Manusia, kita enggak tahu. Ya, apakah kita nanti kalau kita hidup di zaman itu kita pengikut Dajjal apa pengikut Imam Mahdi dan Nabi Isa, kan nggak tahu. Nabi Isa dia akan turun nanti, dan ini adalah keyakinan yang tidak boleh kita ada keraguan sedikit pun. Nabi Isa pasti akan turun. Lalu bagaimana menjawabnya? Ya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan bukankah nanti Nabi Isa akan turun sebagai rasul? Maka kata Syekh rahimahullahu taala, hada haq. Itu benar bahwa Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Walakinnahu la yanzil ala annahu rasulun mujaddid. Akan tapi beliau bukan turun sebagai rasul pembaharu. Ya. Akan tapi bal yanzil ala annahu hakimun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia akan turun menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjalankan syariat Nabi. Bahkan diperbincangkan oleh sebagian ulama mengatakan bahwasanya siapa sahabat yang terbaik? Kalau Bapak-bapak ditanya siapa sahabat yang terbaik? Abu Bakar ya? Abu Bakar. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena dulu Nabi Isa pernah ketemu. Ketika kapan? Isra dan Mi'raj. Apa definisi sahabat apa? Satu. Sahabat apa? Yang hidup di zaman Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati di atas keimanan tersebut. Coba kita lihat Nabi Isa sahabat bukan nih? Pernah ketemu Nabi enggak? Pernah, Isra Mi'raj. Beriman sama Nabi enggak? Beriman, nanti dia akan menegakkan syariat Nabi. Dan dia akan meninggal di atas syariat tersebut. Nabi Isa Nabi apa bukan? Hah? Nabi apa bukan? Sahabat atau bukan? Hah?
Nabi beliau lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sahabat, Pak. Ya, nabi itu lebih tinggi dibandingkan sahabat. Namun diperbincangkan oleh para ulama apakah beliau termasuk sahabat ataukah bukan. Akan tapi meskipun dia bukan sahabat, beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal wajib, ya, karena yang menjadi wajib ala Isa wa ala ghairihi minal anbiya, kewajiban kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga ya siapa saja selain Nabi Isa dari kalangan para nabi, al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattiba'uhu wa nasruhu, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hidup, ya, kemudian mengikuti Nabi dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau anna Musa ibn Imran hayyan." Kalau seandainya Nabi Musa bin Imran alaihissalam hidup, dia akan mengikuti agama. Ya, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam yang pengikutnya sangat banyak, mirip-mirip dengan pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanti di akhirat akan dilihatkan ada orang yang sangat hitam saking banyaknya. Dikiranya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata malaikat itu kaumnya Nabi Musa. Kemudian barulah setelah itu kaumnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id akhadna mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq, mengambil perjanjian para nabi. Ya, mengambil perjanjian terhadap para nabi. Apa perjanjiannya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lama ataitukum min kitabin wa hikmah." Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan juga hikmah. Lima ma'akum la tu'minun nabihi. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahkan menetapkan sebahagian syariat-syariat sebelumnya yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebagiannya juga dihapuskan, disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan bersungguh-sungguh beriman. La tu'minunna bihi. Kalian akan benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menolongnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Apakah engkau mengakui dan menerima perjanjianku terhadap demikian itu? Qalu aqrarna, iya. Kata para nabi, kami mengambil perjanjian itu. Kata siapa? Kata para nabi. Ya, makanya di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kalau seandainya nabi itu hidup,
mereka pasti akan mengikuti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam kelak pada hari kiamat akan mengikuti ya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashhadu ya wa ana ma'akum minasyahidin, maka persaksikanlah dan aku bersama orang-orang yang menjadi saksi pula bersama engkau, bersama kalian. Wa hadzal rasul al-musaddiq lima ma'hum, dan ayat di atas di sini perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan bahwasanya Rasul benar-benar ya akan membenarkan syariat-syariat sebelumnya dari Taurat, dari Zabur, ya dari Injil, ya sebelum dirubah-rubah oleh pengikutnya. Ya, itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan berarti kita boleh begitu saja ya mencocok-cocokkan antara ayat Al-Qur'an dengan mungkin Alkitab yang zaman sekarang yang sudah dirubah-rubah, ditulis-tulis oleh manusia. Jadi yang ada zaman sekarang itu para jamaah itu ditulis oleh manusia, bukan yang murni turun dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengajarkan tentang kesyirikan, mengajarkan tentang kekufuran, yang mengajarkan tentang akidah Trinitas itu enggak ada. Di zaman Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Trinitas itu enggak ada. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Menghikayatkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Ya, ataniyal kitab, aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai nabi, bukan membenarkan akidah Trinitas mereka. Kemudian kita lanjutkan sedikit saja di paragrafnya. Mana tadi? Taib. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sahha dzalika 'anis sahabiyil jalil, sebagaimana telah sahih ya hal tersebut dari yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya wa ghairihi, dan juga selainnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa kita wajib meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul atau nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak dibenarkan maka kita wajib tidak membenarkan. Yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga wajib mendiamkan. Sebagaimana kisah-kisah ya Israiliyat tentang Bani Israil itu sebagiannya juga ya didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan, tidak juga didustakan. Maka sikap kita adalah mendiamkan juga sebagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini para jamaah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa sebagai penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga tercatat sebagai ya pemberat timbangan amal ibadah kita kelak pada hari kiamat. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang keliru ataupun yang salah maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu ana pribadi. Allah Azza wa Jalla terbebaskan dari segala macam bentuk kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.